Oke, barusan kita hanya baru bicara tentang bahwa yang paling banyak adalah komunitas, di dalamnya ada promosi kesehatan, ada EVID, dan lain sebagainya, juga maternitas. Kita masuk ke keluarga dulu, dan ini barusan saya katakan buat teman-teman, ini harus paham tentang tipe keluarga. Keluarga inti, keluarga dyad, ya. Kemudian single parent, single adult, extended family, middle age atau older elder couple, kemudian kin network family. Kemudian tipe keluarga ada unmarried, itu orang yang luar negeri ini ya, lesbian, gay, itu kita tidak masuk. Kemudian fungsi keluarga juga harus paham, afektif terkait dengan psikososial, terkait dengan kasih sayang seseorang, ya. Kemudian sosial terkait dengan hubungan dengan orang lain, kemudian fungsi reproduksi untuk meneruskan keturunan dan menambah sumber daya manusia, ekonomi tentunya untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara ekonomi. Kemudian ada fungsi kesehatan. Kemudian juga, nah ini kadang-kadang eh, harus menjadi bagian yang harus kena kena dari mulai mengenal masalah, kemampuan keluarga membuat keputusan yang tepat bagi keluarga, kemampuan keluarga dalam merawat keluarga yang mengalami gangguan kesehatan, kemampuan keluarga mempertahankan menciptakan suasana rumah, kemudian menggunakan fasilitas kesehatan. Yang lengkapnya tanda-tandanya itu ada di materi kunci, materi kunci. Bagi siapa yang belum punya materi kunci, karena mungkin ada yang nggak ikut bimbel. Itu lengkapnya ada. Kapan kita mengatakan bahwa itu mengenal, kapan kita mengatakan bahwa itu membuat keputusan, kapan kita mengatakan fasilitas kesehatan. Itu ada di materi kunci, materi kunci. Nah, ya materi kunci nanti saya liatin yang mana materi kunci. Nah, itu ada yang belum ya. Ini kalau yang belum nanti cek ya, nanti saya share di grup ya. Itu sudah saya jelaskan di sana kriteria kapan kita masing-masing dengan menggunakan masalah kapan, keputusan kapan, dan lain lain sebagainya. Kemudian, nah, fungsi keluarga mengenal masalah kesehatan, bagaimana keluarga mengerti tentang penyakit yang diderita anggota keluarga, baik jenis penyakit, faktor. Jadi kalau misalkan dia nggak tahu terkait dengan jenis penyakitnya, kemudian dia nggak ngerti tentang tanda dan gejala, berarti dia tidak mengenal. Kadang di soal diberikan mengatakan pengeluaran mengatakan bahwa itu adalah hal yang biasa. Itu berarti tidak mengenal. Kemudian yang kedua, mengambil keputusan yang tepat. Bagaimana keluarga mampu memberikan keputusan ketika ada anggota keluarga yang sakit. Bagaimana yang dilakukan oleh keluarga itu apa. Kemudian yang ketiga, merawat orang yang sakit. Bagaimana keluarga memberikan makan, mengatur istirahat, memantau obat bagi anggota yang sakit. Jadi kalau misalkan salah obat atau salah memberikan obat, itu bagian dari keluarga tidak mampu merawat. Kemudian memodifikasi lingkungan terkait dengan lingkungan rumah, kebersihan, pengaturan ventilasi, pencahayaan, perabot rumah tangga, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, memfasilitasi kesehatan, bagaimana keluarga dapat memanfaatkan puskesmas atau rumah sakit untuk anggota keluarga yang sakit. Silakan dipahami sebentar. 1 menit silakan dibaca saya. Ataupun Anda kalau mau meresum buat catatan, silakan. Silakan dibuat resumnya, dibuat resumnya, tanda-tandain aja gitu ya supaya nanti kalau Anda biasanya kalau Anda mencatat itu nempel gitu ya. Apalagi kalau sekarang ya ujiannya besok itu sudah ketar-ketir sekarang itu. Yang ujian besok yang mestinya tidur aja, nggak usah ikut-ikutan di sini. Tapi kalau penasaran ya sudah. Cuman setelah ini langsung tidur, nggak usah mikirnya aneh-aneh, udah aja tidur. Ya, kita lanjut.
Tahap perkembangan keluarga juga kadang muncul, mungkin satu soal saja, baru lahir dan lain sebagainya. Ini adalah juga wajib teman-teman pahami supaya eh, nilainya bagus ya usia. Nah, sosialisasi itu pada usia anak jangan lupa ada ini. Nanti ini pun diberikan kepada teman-teman semua. Coba kita lihat dari scoring dalam keluarga, mudah-mudahan tidak ada ya. Scoring dalam keluarga, mudah-mudahan tidak ada. Yang ini, tapi kadang-kadang kalau memang termasuk juga di komunitas, kalau memang kita sulit untuk men-scoring, simpen dulu aja. Dan kalau di komunitas, ingat saja kalau yang mana yang harus diprioritaskan itu KLB prioritas. Kemudian yang kedua program pemerintah dan yang ketiga adalah data terbanyak. Itu aja yang diprioritaskan. Sama di sini pun sama nih. Ini tujuannya ya. Nah, kita nanti ini mengenal ya tadi kemampuan putusan tadi sudah. Ini jadi Anda tinggal baca ini baca buku e-book ini aja. Kemudian primer ini mencegah penyakit dalam bertahan hidup. Sekunder ada sudah masuk ada pendeteksi dini, kemudian ada pengobatan ya. Kemudian tersier terkait dengan rehabilitasi. Ini sudahlah sudah nih kalau KLB pemerintah apa data data terbanyak data terbanyak. Jadi kalau Anda membuat prioritas, apakah masuk KLB? Kalau KLB utamakan. Yang kedua, kalau KLB tidak ada, ada yang masuk program pemerintah, misalnya stunting, walaupun satu itu harus jadi diutamakan itu. Kemudian sama yang terakhir adalah presentasinya berapa persen, ya banyaknya data itu penting. Kemudian keluarga mandiri jarang, menurut saya tadi saya belum menemukan terkait dengan keluarga mandiri. Baik.